Oke. Ya ini bahan training sih sebenarnya, jadi nggak apa-apalah buat introduction nanti kalau misalkan sudah ada barangnya, bisa lebih pertanyaannya bisa lebih dalam gitu, nggak hanya Iya, iya. kulitnya aja, karena kulitnya udah kita sampaikan di sini. Dan mungkin ada beberapa, item yang, nggak bisa saya jelaskan karena belum dapat infonya itu. Jadi memang dibuat, untuk urban mapping, jadi high performance urban mapping sensor seperti CityMapper 1. Ya pasti performance-nya ditingkatkan terus seperti ya yang sudah-sudah Leica itu selalu mengembangkan produknya. Jadi selalu dikembangkan, selalu diperbaiki, ya mungkin terlihat itu ada semacam bug atau apa itu, yang pada saat itu memang belum diketahui. Jadi ada tim khusus yang selalu mengkoreksi, memperbaiki bug dan meningkatkan kualitas ini performance booster. Akurasinya juga, meningkat bisa sampai 2 sentimeter. 2 sentimeter karena dilengkapi dengan FMC. Jadi ya sama sih sebenarnya dengan yang dulu-dulu juga sudah dilengkapi FMC, cuman kalau sampai 2 sentimeter kalau si M1 ini agak berat nih karena masih small format kan, jadi harus terbang medium format, masih 80 megapiksel, jadi ya terbangnya harus rendah banget gitu ya, dan harus pelan. Ini karena kameranya sudah, berbeda, bukan lagi seperti yang kemarin, jadi bukan pakai RCD 30, tapi nanti pakai namanya MFC 150, dan lidarnya itu 2 MHz linear mode dengan accuracy. Nah, yang kemarin pertanyaan Pak Lutfi, nah ini termasuk yang mempengaruhi accuracy dari data. Jadi dari lidarnya sendiri, dari hardware-nya sendiri, lidar sensor itu Leica bisa ngasih state 3 cm range accuracy. Ini Pak Lutfi. Kalau akurasi data keseluruhannya ya tergantung dari kualitas trajektori, kemudian GSD, ground samping distance, kemudian tinggi terbang juga seperti itu. Nah, kemudian operational flexibility-nya cukup bervariasi. Nah, seperti yang Pak Lutfi tadi bilang itu ada standar, kemudian ada high altitude dan ada low. Low ini tambahan. Nanti berapa perbedaannya seperti apa nanti ada di slide berikutnya. Kemudian sistemnya sendiri sekarang sudah kompak, lebih simple, jadi lebih praktis. Karena sistem controllernya sudah menjadi satu di alat. Menggantikan sisi Pak Lutfi yang dulu itu namanya sisi itu hilang. Kameranya ada 6 untuk CityMapper. Kalau yang dulu kan ada 5 nadir, obliknya 4, kiri kanan depan belakang. Nah, yang sekarang ini 6 karena yang nadir itu dulu kan infrared dengan RGB jadi satu fisik. Nah, kalau yang sekarang terpisah. Jadi ada kamera nadir, ada kamera RGB terpisah dia secara fisiknya. Jadi ada 6 MFC 150. Nah, obliknya itu ini kan ada 3 tipe nih. CM2L, S sama H. Mungkin yang dilihat adalah yang nadirnya. 70 Pak Lutfi, sorry. 70. Oh ya, 70. 70. Kalau yang S-nya Itu yang low ya, 120. berarti ya? Yang low. Ya, yang low. Iya, Yang iya. 112. Nah, ini udah mendekati dengan DMC2 nih. DMC2 itu 90 kalau nggak salah kan? 90 mm. Dan yang existing Pak Lutfi sekarang 50. Nah, jadi yang bisa kita bayangkan kalau misalkan untuk terbang dapat GSD 5 cm ya harus lebih tinggi ya. Dengan L aja udah harus lebih tinggi dari yang RCD 50 mm sekarang gitu. Maksudnya kalau yang S terbangnya rendah, GSD-nya lebih kecil ya? Enggak, gini mungkin kalau saya bisa jelaskan, untuk mendapatkan GSD yang sama, taruhlah 5 cm gitu ya. Nah, di CityMapper yang 70 mili
itu terbangnya di 1000. Sedangkan yang S itu kita harus terbang di 2000. Karena hampir 2 kali lipat kan ini. Iya, iya. Ya nggak sampai. Mungkin di sekitar 1800 lah gitu. Untuk mendapatkan GSD yang sama. Tuh. Nanti ada ini ya juga ada Gambarnya. gambarnya, ilustrasinya gitu. Nah di sini kalau yang H ini kan ya bagus sih, biasanya kalau focal length-nya panjang kan setahu kita kan distorsinya lebih kecil ya. Mungkin efek dari distorsi lensa itu kali. Tapi dengan teknologi software sekarang, Ensure apa yang lain gitu kan, focal length yang pendek-pendek juga diproses ya lancar-lancar aja gitu kan, bagus-bagus aja gitu. Ya mungkin dipertimbangkan lah gitu. Tapi kita juga bisa lepas pasang Pak Lutfi ininya, Lensanya? lensanya, karena lensanya terpisah ini. Ini kalau nggak salah bisa lepas pasang. Jadi nanti kalau misalkan customer order gitu ya bisa punya 2 lensa atau Oh, 3 lensa. Beda maksudnya dengan bisa bongkar gitu, Pak? bisa dilepas nih Kalibrasinya kalau nggak salah. gimana? Ada 2 hitungan gitu? Kalibrasinya di factory 3-3-nya. Jadi nanti tinggal di sini tinggal dipasang aja. Oh, dipasang hitungannya udah ada ya? Hitungannya udah ada, paling nanti tinggal misalignment aja. Iya, iya. Ini kalau nggak salah seperti itu nih bisa kalau yang RCD 30 kan nggak bisa kan? Ya kalau gitu mah nggak ada masalah dong, Pak. Tinggal kita milih L sama S aja 2 gitu kan? Lensanya Heeh, tiga apa ya 2 jenis gitu kan? heeh. Ya. Kalau yang H kayaknya nggak mungkin deh, dia kan terlalu tinggi itu. Oh. Nah, kalau untuk nadir infrarednya fix dia sama dia mau yang L, S sama H dia 70 mm dia. Cuman megapikselnya sama Bentar, Pak. 150. Kalau yang Munich itu yang mana itu? Yang mana? L ya? Yang Munich itu, Munich. ah, Munich itu kalau nggak salah S dia Pak. oh S. S. Tinggi terbangnya berapa? Sun Galen ini ada contoh Sun Galen ya Oh iya, 700 2,5 cm. meter. Iya, 5 Oh cm itu 1.400. Iya, iya. 1400. Ini yang S ini. Ini lidarnya Hyperion 2 Plus. Secara fisik, secara hardware dia sama persis dengan TM atau CM1 ini. Dan megahertznya sama. Kemudian kalau misalnya Pak Lutfi ingin tahu beda 2 dengan 2 Plus, ada presentasi khusus. Ya, hanya beberapa slide aja, cuman di situ khusus menjelaskan perbedaan 2 sama 2 Plus. Tapi Semut kali Pak. dia lebih ke arah di sensitivitas sama noise Iya. reduction. Dia meningkatkan kualitas di situ, di plusnya itu di hardware dan di software. Jadi di hardware-nya dia ada noise reduction, modifikasi khusus. Kemudian di Hexmap-nya juga ada modul-modul khusus untuk noise reduction-nya juga. Makanya agak beda Pak Lutfi di Mission Pro sama di Flight Pro-nya dia beda dia antara CM1 dengan CM2. Ada fitur khusus yang plusnya itu ada modifikasi khusus di hardware untuk meningkatkan sensitivitas dan untuk mengurangi noise. Dan juga di Hexmap-nya ada modul khusus yang di-create oleh Hexmap tim untuk mereduce noise. Seperti itu Pak Sansan, ini baru page 1. Kemudian IMU-nya sama sih, masih SPAN OM7 untuk GNSS receiver-nya dan IMU-nya CNUS 5-H, ini sama. Gak ada beda. Kalau alat ini optimalnya di ketinggian berapa sih? Kalau alat itu optimalnya ya tergantung dari focal length-nya sih. Kalau alat ini ya bisa tinggi terbang berapa saja, cuman GSD-nya nanti akan bervariasi gitu. Jadi tergantung GSD-nya lah. GSD-nya yang diinginkan berapa. Kemudian nanti ya tinggi terbangnya nanti sesuai dengan kalkulasi di Mission Pro dapat ketinggian tertentu.
Jadi nggak ada masalah Terus sih untuk alatnya sendiri, mau tinggi terbang tinggi terbang. Tapi berapa aja nggak kalau ada secara masalah. logika Pak Wisnu, kalau tinggi Hmm. terbangnya itu kan city mapper tuh, city mapper. Kemudian kalau dia tinggi terbangnya semakin naik, itu si angle untuk obliknya kan semakin jauh juga tuh. Saya baru tahu Iya. kemarin juga dia loncat beberapa strip. Jadi kalau misalnya tinggi Hmm. Lanjut. angle-nya. Terus kalau yang tipe apa? Yang versi S emang berapa sudutnya itu? Pak Wis? Nanti ada di ini di apa? Sama atau Di beda? beda sih, beda. Nanti ada di slide berikutnya, Pak Kecil. Sansan. Oh, belum. Belum, di berikutnya nanti ada. Oke, siap. Ya. Tapi kalau 3D City itu nggak bisa tinggi-tinggi sih. Iya. 3D City itu paling dia di bawah 1000. Nggak tahu Pak. juga, Kak. Itu kalau GSD semakin bagus, apa semakin bagus hasilnya, Pak Wisnu? Iya, logikanya begitu, teorinya. Oh, kayaknya begitu ya. Iya, teorinya kan Maksudnya begitu. gini, kan itu ada GSD oblig ya. Itu tuh harus mendekati GSD-nya oblig atau jauh juga nggak apa-apa. Misalnya GSD nadir 5 cm, GSD oblignya kan rata-rata kali ya. Kan oblig itu beda-beda ya GSD-nya. Beda Jadi karena dia oblik kan ada yang angle-nya jauh itu Pak Lutfi, otomatis kan jaraknya lebih jauh, otomatis GSD-nya untuk yang objek yang lebih jauh iya, itu iya. lebih besar. Nah ini hardware-nya nih Pak Lutfi sekarang seperti ini. Nggak tahu ini tingginya sama atau lebih lebih tinggi dari yang sekarang. Oh, Saya itu ada kan di sini. tingginya? Berapa sih ukuran? 75. Height-nya 75, 75. Sama kayaknya 75, Pak. Sama ya. Soalnya kalau lihat dari sini kok ada ketambahan ini apa? Cuman lebih gede kayaknya ya diameternya, Pak ya? Enggak, di meter sama. Karena Diameter sama. harus masuk di apa? Di PAF. Pupnya tetap ya? PAF-nya tetap bisa PAF 100 Pak Lutfi sekarang atau bisa yang baru kalau misalkan delivery untuk purchasing baru orderan sekarang itu pakai PAF 200 yang Oh terbaru. iya ya. Lebih ringan dan memang lebih advance. Tapi advance-nya seberapa jauh saya belum dapat nih infonya nih seperti apa. Dan lebih ringan dia di sini perbedaannya di sini ada Iya. Pak Lutfi. Harus 44 dengan lebih 36. bagus lah ya. Iya, Ya lebih dipadat kan si komponennya iya, kan kalau iya, ke sini. iya. Nah, ini CM2 pot, ini CM2 pot udah jadi satu, dia MM-nya udah masuk di sini, kemudian sisinya juga udah masuk di sini, jadi lebih simple, lebih praktis dia di cablingnya juga. Nggak ada kabel yang untuk apa kamera. Apalagi yang CM tuh kabelnya kan ada 5 ya. Jadi kalau di TM kan TM1 hanya 2 kabel ya, kabel lidar aja kan. Kabel kamera aja yang merah itu. Kalau CM ada 5 jadinya, ada 5 kabel karena yang harus koneksi dengan sisi ada 5 kamera. Kalau di sini udah simpel jadi satu di dalam pot ini. Jadi dalam satu unit. Kemudian pot lifter sama. Kemudian OC 60. Nah, yang baru ini OC 61 nanti dan PD 61. Kemudian LS ini hanya apa? Standing untuk OC ini LS itu. Hingga terlalu beratnya hanya 3,2, cuman perbedaannya dia udah pakai fiber karbon bukan pakai besi lagi, jadi lebih ringan hanya 3,2. Kalau yang dulu kan mungkin ada hampir 10 kilo ya karena dari metal. Nah ini PAF 200, kalau total weight with PAF 200 itu 108 kilo without tanpa pot lifter. Kalau pakai pot lifter itu 128 kilogram. Ini untuk apa masalah di apa payload pesawat ya. Kalau sering ditanya ini berapa berat keseluruhannya nih
formasinya ini. Kemudian kalau menggunakan PAF 100 itu lebih berat. Ya, lebih berat berapa ya? 10 kilo ya. Lebih berat 10 kilo, ini 108, ini 115, ini 128, ini 135. Ini secara dimensi dan berat untuk sistemnya, jadi lebih simpel. Kalau CMTM-nya sama, dimensinya, bentuknya juga sama. Nah, ini untuk spesifikasi pengoperasionalnya, environment specification operasional, itu temperatur yang bisa bekerja dengan baik itu di -10 sampai +35. Nah, ini saya juga nggak heran juga kalau misalkan kita saat mau taxi atau mau take off itu kan suka nunggu ATC dulu ya, dan kepanggang dulu di tengah landasan ya, mungkin karena dia suhu temperaturnya naik, mungkin jadi agak-agak ada error gitu. Oh, ada Karena maksimalnya ya? ada maksimalnya di sini pas 35, kalau pas lagi dipanggang gitu Itu nunggu taxi, suhu di luarnya, Pak? suhu bukan di luar, suhu di apa? Ya di luar. Di luar kan mempengaruhi ke alat karena di sini pakai fan kan. Pendinginannya kan pakai Iya, fan. iya. Nah, pas praktis kalau di luarnya aja udah 40 degree ya di dalam nggak bisa lebih rendah dari 40 degree ya. Iya, Kalau iya. dia di luar tuh rata-rata kan 31, 32 kalau di suhu normal gitu ya. Dan kalau udah naik bisa lebih rendah kan, apalagi udah di atas bisa 20 derajat gitu. Jadi untuk pendinginan kalau udah di atas sih nggak ada masalah, bisa masuk di suhu kerja ini. Dan untuk powernya sama 28 volt DC, ini ya standar lah, average. Mungkin kalau prakteknya di di pesawat ya dapatnya 29, 28, bervariasi. Kalau dari spek di bukunya itu 22 sampai 30 kalau nggak salah nih, batasan voltasenya. Cuman dari pesawatnya sendiri kan keluarnya di sekitar 28 atau 29, kadang-kadang 27. Tapi kalau lebih rendah dari itu pasti ada problem di power pesawat gitu. Karena dia nggak bisa ngecas baterainya kalau misalkan lebih rendah dari apalagi sampai 22 volt itu curiga lah gitu dengan power pesawatnya. Kalau untuk alatnya sendiri sih masih bisa berfungsi sampai 22 volt masih bisa berfungsi. Average watt-nya itu 800 watt, kalau peak-nya itu 1000 watt. Nah, kalau fuse-nya sama seperti yang udah itu 50 ampere rekomennya. Yang dipasang di pesawat Palut P, saya yakin juga di sekitaran ini. Karena kalau lebih rendah dari ini, itu suka pop up sendiri kan, mengganggu operasional pada saat kita melakukan pemotretan kan, tiba-tiba nge-pop up, terus akhirnya jadi alat mati total kan. Rekomennya adalah 50 ampere. Nah, ini harus didiskusikan dengan mekanik pesawat. Tapi umumnya sih ini nggak ada masalah. Kemudian ini sistem periferalnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, PAF 200, yang lama PAF 100. Untuk next-nya nih, untuk sekarang ini delivery sampai mulai dari kalau nggak salah mulai November ini kalau nggak salah ini sudah menggunakan PAF 200. Tapi PAF 100 belum discontinue, masih belum ada pengumuman atau pemberitahuan bahwa PAF 100 itu sudah discontinue. Biasanya sih 2-3 tahun kemudian baru ini discontinue setelah yang baru ini di launching. Biasanya kan seperti itu kalau di Leica. Cuman kecenderungan karena perkembangan teknologi makin lama makin cepat, diskontinuitas dari alat itu, tipe alat itu makin cepat gitu Pak Lutfi. Itu yang perlu disadari dan perlu dipertimbangkan gitu. Kalau dulu kan sekitar 5 tahun nah baru discontinuous. Kalau sekarang kan perkembangan teknologi kan cepat banget itu ya, bisa 2-3 tahun sudah ada muncul tipe baru gitu kan. Nah, ini PAF 200, ini PAF 200, ini ada nih, mulai dari bulan 10 Pak Lutfi. Mas Hansan, yang PAF 100 ini HPH before,
HPH itu singkatan dari High Performance Heavy Load. Ya, kenapa heavy load? Karena ini memang ada 5 kamera, jadi perlu yang tipe heavy load. Kalau limitasi dari rolling, pitch sama drift itu sama dia. Rollnya plus minus 7, pitchnya plus 6 minus 6, driftnya plus minus 30 derajat sama. Kemudian ada adaptive control loop juga sama nih. Kemudian OC 60 12,1 inci diameternya screennya, kemudian menggunakan IS40 LW, ini yang lebih ringan. Yang ini sudah terbuat dari fiber karbon, jadi lebih ringan, lumayan lah, nggak terlalu ngangkat-ngangkat berat dan mengurangi payload di pesawat. Kemudian PD60 sama. Kemudian ini Leica Podlifter, ini udah nggak asing lah buat tim dari rekan-rekan di PPA. Jadi konfigurasi lengkapnya seperti ini. Tidak ada lagi sisi 43 atau sisi 41 atau sisi 33. Ini. Kemudian ini interface-nya. Nah, dulu namanya sisi, sekarang namanya SCM, Pak. SCM yang sudah tertanam di sini. Fisiknya ada di ini, ada di bagian sini nih, di depan sini. Nah, dulu sisi, sekarang SCM. Wisnu, Yuk. Ada pertanyaan nih. Boleh nggak? Ini dulu, interrupt dulu. Boleh. Gimana caranya ngemastiin bahwa si alat itu udah lurus, terus dia itu si pub itu nyebutin itu 2 degree kan ya? 2 degree, yang 2 degree yang mana ya? Kalau nggak salah arah ininya apa? Arah alat. Nanti itu nanya gimana, kan itu harus lurus, itu toleransinya 2 degree. Oh, toleransinya 2 degree. Oke, plus minus 2 degree ya? Ya, plus minus 2 degree. Terus gimana caranya meyakinkan bahwa kita itu emang di toleransi itu? Nah, apa tuh digimanain? Mungkin Pak Wisnu ada info atau gimana? Saya juga nggak tahu tuh, itu nggak bisa jawab. Ya, intinya sih metode untuk alignment path dengan pesawat, ini kan masalah alignment path dengan pesawat kan, untuk headingnya kan, sumbunya, sumbu ke depannya itu kan, heading. Jadi jangan sampai pathnya itu dipasang di floor itu ternyata miring 2 degree dari sumbu tengah pesawat. Nah, gimana caranya melakukan justifikasi atau pengukuran atau pemasangannya itu? Nah, itu sih sebenarnya tipe konvensional banget itu. Dan sampai sekarang ya caranya ya masih seperti itu. Ya, nah, mungkin lebih jelasnya, enaknya sih kita praktek di pesawat langsung supaya ada gambaran gitu, karena saya nggak punya juga Makanya itu fungsinya bore sight itu, Pak? bukan. Jadi ini masalah instalasi hardware, instalasi secara fisik. Kalau bore sight itu kan mencari, sebenarnya sih di dalamnya kameranya sendiri. Pada saat si kamera dicopot, dipasang, IMU dicopot, dipasang, itu kan pasti tidak pada tempatnya seperti semula gitu. Ada pergeseran, ya mungkin nggak sampai 2 degree kalau di itu, cuman berpengaruh sekali di hasil trajektorinya nanti. Nah, bore sight itu untuk mengetahui koreksi yang baru setelah dipasang kembali. Itu bore sight di IMU dan di kamera. Tapi kalau yang Pak Sansan tanya itu 2 degree antara sumbunya PAF dengan sumbunya si pesawat itu harus benar-benar line. Gimana caranya? Kalau saya dulu ya pasang tali ya, karena saya diajarin sama senior saya dulu gitu, Pak Sansan. Jadi ya nggak mungkin lah operator nggak dikasih, nggak diajarin zaman gitu. PAP ini ya, dia tuh RMA itu apa?
nggak tahu 70 tuh pubnya atau 80 saya Masih lupa. ya PAF apapun sih, karena kan tujuannya supaya senternya ini PAF dengan senternya pesawat itu segaris. Nah, problemnya Ya, gimana caranya itu? Nah, ya. caranya itu ya kalau dipraktekkan baru Pak Sansan Iya, bisa kebayang gitu. teoritis sekali ya, oh itu ya. Saya dulu juga dikasih di ini, wah saya lihat gitu, saya diajarin tuh pasang tali gini-gini, baru nanti dari atas nanti si puff-nya kan diputar-putar gitu kan supaya bisa segaris, tak. Nah, udah baru di screw, dibor. Nah, dibor itu kan bisa geser-geser kan. Nah, itulah yang toleransi buat 2 degree-nya itu buat itu. Tapi kalau udah jadi sebelum dipasang itu sebelum dibor di Berarti ya, Pak Wis, Hmm? sebelum dibor berarti mastiin itunya ya, bukan Iya, pas memasang instalasi yang sekarang-sekarang, berarti pas iya. pertama ya. Ya, lantainya itu si base plate-nya itu kan dipasang dulu. Tak. Ya. Nah, baru nanti si puff-nya di line, baru dibor. Tapi kalau udah terlanjur dibor ya kita bisa modifikasi kan pakai toleransi gitu supaya dia bisa si puff-nya bisa diputar-putar dikit lah gitu ya. Jadi yang ngebornya jangan terlalu besar dan arahnya juga bukan dibesarin tapi agak seperti ada rel gitu. Ada bentuk 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 manjang gitu, oval. Nah, nanti si puff itu jadi bisa diputar-putar, bisa digeser-geser sedikit baru bisa pas line dengan senternya si pesawat gitu. Karena itu memang dasar banget sih ya. Karena kalau puff-nya nggak center dengan pesawatnya eh mubazir dia. Jadi nanti kemampuan dari drift ini akan ada satu sisi atau satu sisi yang terkurangi. Walaupun nanti secara otomatis ini akan kekoreksi sih dengan dengan GNSS IMU itu. Ya, ya. Karena GNSS IMU nggak melihat dia tuh miring, si puff-nya ini dipasang miring 20 derajat juga nanti spotnya kameranya nih akan line ngikutin jalur terbang pada saat terbang karena dia informasinya didapat dari GPS dan IMU. Kebayang nggak Pak Sansan? Oke, ya. Bayang Oke, ya. siap. Ya, lanjut. Lanjut ya. Nanti kalau ada pesawatnya kita bisa praktekkan Pak Sansan. Siap. Bisa inilah. Ya mungkin ada yang salah-salah nanti bisa di komen atau dikoreksi mungkin. Tapi dulu saya diajarinnya ya sama senior seperti itu gitu. Oke, Mas Hasan kita lanjut. Ya. Oke, tadi sampai SCM, kemudian ada emergency button sama seperti di TM punya Pak Lutfi juga masih ada. Disable power, jadi pada saat ditekan itu sistem nggak mati total, tapi yang di disable itu adalah laser dan puff-nya. Jadi kalau misalkan pada saat dinyalakan ground test, puff-nya nggak respon, nah dicek ini emergency button-nya kepencet apa enggak. Biasanya sih kepencet karena saya dulu pernah nih puff-nya kenapa nggak respon, ini lasernya nggak respon. Oh, ternyata emergency button-nya ketekan. Nah, tinggal ditarik aja kemudian masuk ke mission normal lagi dia. Kemudian key activate leader sama ini masih ada activate leader 10 menit sebelum masuk line harus sudah diaktifasi. Tujuannya adalah untuk memanaskan sistem lidar sebelum fire, jadi sebelum nembak ya, supaya dia rotasinya spinningnya sudah stabil untuk si salvonya seperti itu sudah stabil, kemudian lasernya juga sudah suhunya sudah suhu kerja. Nah, karena suhu kerja alat itu biasanya di atas suhu kerja pada saat dia diam, dia harus dipanasin dulu sebentar sampai di suhu kerja baru bisa dipakai.
seperti itu. Itu udah umum sih untuk alat-alat mesin, elektronik, ya seperti itu, kayak mobil kan juga begitu kan, nggak starter langsung jalan gitu kan, ya bisa-bisa aja sih, cuman mesinnya kan jadi gampang rusak lah gitu, lebih cepat rusak. Tapi kalau kita tunggu dulu panas, suhunya suhu kerja, baru kita pakai jalan, itu bisa lebih awet. Itu tujuannya key active LiDAR ini dinyalakan 10 menit sebelum masuk line. Line pertama ya, setelah itu kan udah aktif terus. Kemudian beeper and warning LED when laser is firing, ini sama juga. Ini untuk pot yang baru seperti ini, ininya tombolnya sama untuk emergency button. MM-nya sekarang nempel di sini, ada 2, cuman kapasitasnya jauh lebih besar. Besar. Ya karena 5 kamera ya, kalau nggak salah 3 tera, lebih mungkin 4, mungkin. Tapi yang jelas sudah nggak 2, atau 2 tera, itu udah nggak lagi kayaknya. Udah nempel di sini. Kemudian ini puff-nya kan ada 2 kabel nih untuk koneksi ke puff, ada di sisi sini. Ini koneksi ke OC. Ini aux untuk alat-alat lain yang biasanya mungkin nggak dipakai kayaknya. Mas yang biasanya hanya OC aja. Kemudian ini activate key. Kemudian ini adalah tombol on off-nya. Ini yang tombol, kalau di TM Bapak kan sekarang nggak ada tombol ini ya, jadi dia otomatis dinyalakan oleh sisi. Karena sisinya udah nggak ada di sini, tombol on off-nya ada di sini sekarang. Kemudian ini ada USB port, ini untuk upload download data. Itu kemudian ini ada safety interlock yang di TM juga ada kan, yang kayak dongle gitu, itu buat activation juga. Ini sama fungsinya dengan ini. Ini kalau nggak dipasang dia LiDAR-nya off dia. Tapi puff-nya nggak tahu dia. Puff-nya kalau nggak salah puff-nya juga akan off juga. Jadi seperti hampir sama nih fungsinya nih kalau nggak salah. Jadi untuk safety. Ini kalau nggak lupa dipasang dia nggak akan berfungsi normal. Kemudian untuk GNSS connection di sini, dan ini untuk aircraft power. Ini nggak terlalu ini ya. Nah di dalamnya seperti ini. Di dalamnya seperti ini, jadi lebih ramai ya. Lebih kompak di sininya. Perbedaannya kalau dengan RCD 30 itu board mungkin prosesor kamera dengan lensa itu jadi satu. Ini dengan ini jadi satu. Nah, karena di CM2 ini kalau jadi satu, jadi bensinnya besar, akhirnya tidak bisa terpasang. Nah, yang sekarang ini dia dipisah. Ini hanya lensa dengan sensor atau CMOS-nya lah. Nah, lensa dengan CMOS-nya, baru nanti datanya dikirim ke namanya board stack MFC 150. Nah, dari sini baru dikirim jadi raw data image, dikirim ke sini, ke SCM. Dulu sisinya. Jadi dia terpisah. Ya keuntungannya ini dia bisa masuk dalam satu modul ini dan lebih kompak lah. Kemudian di sini karena dia di luar, praktis dia cooling sistemnya dia lebih bagus daripada RCD yang ada di dalam, karena dia masuk lagi ada cover lagi kan, walaupun di dalamnya ada fan juga sih. Nah, itu cuman di sini lebih meyakinkan untuk cooling sistemnya karena ada di luar. IMU-nya dia terpasang di dalam sama seperti di yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ini LiDAR modulnya, dan ini laser transmit unitnya ya. Peran LiDAR. Wah, ini nggak terlalu, kalau di presentasi Hyperion 2 dan 2 Plus ya, bisa ada lebih detail dia. Komponen-komponennya dia diterangkan atau dijelaskan lebih detail. Oh ini dia
Dan dari sisi lain, dari sisi sini, kemudian dari sisi sebelahnya. Nah, ini modul-modul lidarnya ini, ada LDU, ada LCB, lidar digital unit, lidar control board, kemudian lidar power board. Yang dulu-dulu juga ada juga seperti ini. Modul-modulnya ini untuk komponen lidar, dan lidarnya sendiri ada di kalau nggak salah ada di tengah biasanya sih. Kemudian ini SCM-nya ya jadi satu ke sini dia. Kemudian ini konektornya, ini interface unit ada di atas. Interface unit adalah LED display-nya di atas ini. Kemudian ini IMU-nya sama. Padahal kalau IMU-nya casingnya transparan bagus ya Pak. iya. Lebih ini ya, lebih atraktif ya. Iya lebih apa? Kelihatan canggihnya gitu Pak ya. Wah, dalamnya Kelihatan rumit. canggihnya. Iya, kalau ditutup kayak gini kan orang-orang Kayak- bilang kan kayak termos es gitu katanya. Kayak Ya, tumbler Pak. Iya. Iya sih. Mungkin bisa request kali Pak di tetap transparan. Atau ada jendela lah kali ya supaya bisa diintip kali ya. Wis, Yuk. interrupt nih. Yuk, silakan. Nah, Pak Wisnu, ini kan kamera nambah 5 tuh, nambah 4. Apakah konsumsi listriknya bertambah juga secara keseluruhan? Ya. Jawabnya adalah Berapa watt sih kalau total Ya. konsumsi? Enggak kayaknya Pak ya. enggak, ini buatnya ini. Nih. Ini sama dengan CM1, malah ALS lebih besar nih. Berapa? Di sekitar sini. Peaknya 1000. Peaknya 1000. Konsumsi Kalau listrik kita lihat ampere ya. laser yang gedenya. Yang gede itu PUF sama laser. Kalau ALS kan lebih gede ya. Jadi powernya malah lebih besar ALS itu. Kalau yang CM, TM itu, apalagi yang TM ini lebih kecil karena kameranya lebih sedikit. Ini di sekitar sini. Kalau lihat dari ampernya sama Pak. Fuse-nya ini rekomennya masih 50 ampere. Jadi kalau logikanya dengan CM2 ini dayanya atau listriknya butuh lebih besar, ini pasti fuse-nya minta lebih besar. Yang sekarang kan 50 ampere juga kan. Gitu. Oke. Lanjut Pak. Oke. Nah Pak Sansan, kameranya itu sebenarnya ada 6 sekarang. Karena yang nadir, kalau dulu RGB sama infrared itu kan jadi satu untuk RCD 30. Kalau yang MFC 150 ini, CH 150 ini dia terpisah. Makanya kameranya sekarang jadi ada 6. 4 oblik, 1 nadir RGB, 1 nadir infrared. Nah itu. Nah tapi ya wattnya seperti tadi sama. Karena secara teknologi ya dayanya makin ini kan, makin efisien kan. Kalau teknologi berkembang itu kan ngarahnya kan efisiensi energi tapi performance-nya naik gitu. Seperti itu. Nah, untuk pixel size-nya ini Pak Sansan 3.76. Oh, yang kemarin kan 5,3. Ya. Nah, ini lebih kecil. Lebih kecil, berarti lebih bagus resolusinya. Lebih bagus. Betul. Berapa? 3,76 mikrometer. Mikron. Mikron itu. Ya. Yang sering diinputkan di software AT kan. Iya betul. Nih, kemudian maksimum frame rate-nya ya nggak beda jauh sih, tapi ini lebih cepat daripada RCD 30. Kalau nggak salah RCD 30 itu 1.1 second. Kalau yang ini 0,9 second. Ya walaupun begitu, frame rate-nya dia cepat. Pengalaman yang pernah saya lihat itu kalau dipaksa motretnya cepat terus, artinya terbang rendah. Jadi dan speed pesawat itu nggak dikurangi, itu
frame rate-nya di 1 second. Akhirnya usia shutternya dia jadi jauh lebih cepat. Harus minta ganti. Jadi ini teknis. Kalau praktikalnya kalau terbang di 5 cm gitu ya, mungkin di sekitar 2 second, 3 second gitu, tergantung speed pesawat ya. Kalau speed pesawatnya kayak pesawat Palupi Britten Norman yang mungkin bisa terbang rendah, ya bisa 3 secondan, jadi aman. Bisa umurnya bisa lebih panjang lah sesuai dengan rekomendasi atau data statistik di Leica. Berapa ratus ribu, kalau nggak salah ini bisa sampai 500.000 cycle kalau nggak salah ini shutternya ini. Kalau yang dulu kan hanya 200.000 ya, 200.000 jepretan dia ya udah resiko udah mau minta ganti gitu, karena shutternya sih, bukan kameranya, shutternya udah usia Wis, kalau ya. ini si si lidar itu, laser scanner itu ada motor reflektor ya, deflektor. Galvo namanya biasanya. Nah itu ada umurannya itu batasan berapa? Aduh, Lama itu saya nggak tahu. Itu saya nggak kan tahu itu, itu Pak. Itu ya itu motornya cepet banget itu. mesinnya. Oke. Kemudian ini ada backside illumination CMOS. Jadi ini sensornya udah menggunakan CMOS. CMOS ini ya untuk megapiksel yang lebih besar nih, teknologinya udah yang bisa ngatasin ya hanya teknologi CMOS. Kalau yang dulu kan namanya CCD kalau nggak salah. Gitu. Dan ini yang CMOS, memang ini yang terbaru, mengadop teknologi baru untuk bisa mendapatkan 150 megapiksel. Kemudian ini FMC, samalah seperti yang dulu yang punya Palupi itu, TM-nya juga, dan kamera-kamera sebelumnya juga udah ada FMC-nya untuk mengkompensasi image motion supaya GSD-nya bisa tetap tajam di 2 cm walaupun terbang rendah dan pesawatnya speed-nya tinggi. Nah, cuman perbedaannya FMC ini antara nadir sama left right itu beda sini, jadi nggak bisa ditukar-tukar karena orientasi pemasangan kameranya berbeda antara CM1 dengan CM2, nanti bisa dilihat, sehingga forward motion FMC-nya itu juga berbeda karena FMC itu kan in flight direction kan. Jadi kalau yang satu potret, yang satu landscape ya beda. Jadi kalau yang satu forward motionnya dia ngikutin landscape, yang satu forward motionnya ngikutin potret. Itu ya jadi nggak bisa ditukar-tukar. Kalau yang dulu yang CM1 itu semua kalau nggak salah landscape semua. Jadi bisa dipindah-pindah, yang nadir ke oblik bisa, atau yang oblik ke oblik kiri, oblik kanan bisa tukar-tukaran, obliknya pokoknya bisa tukar-tukaran gitu. Kalau yang sekarang nggak bisa. Kemudian ini variannya, ini udah dijelaskan sih yang tadi. Focal length-nya untuk yang tipe, untuk nadir infrared semuanya sama 70 mm. Untuk tipe apa aja. Kalau yang untuk L, TM2, oh ini yang CM aja ya, kita lihat yang CM aja. CM2L itu nadirnya 70. Nah, kalau untuk yang S, nadirnya focal length-nya 112. Kalau yang untuk H, nadirnya focal length-nya 146. Ini untuk H untuk yang obliknya nih. H untuk oblik, sedangkan ini untuk nadirnya. Sedangkan obliknya itu tergantung nadirnya focal length berapa, nanti yang ngikutin. Nanti di sini ada kalau nggak salah. Di slide berikutnya. Nah, ini grafik menunjukkan antara GSD dengan flying height. Kita lihat di nadirnya saja. Jadi ya, oblik itu akan mengikuti ya
given lah di mana nadirnya, karena itu udah didesain oleh factory dengan angle sekian gitu. Pak Sansan kurang pas kayaknya ya, loncat berapa strip gitu ya. Ya tapi Ya, memang begitu ya. Pak Sansan tuh, jadi nanti ada di ininya juga apa di sampelnya itu. Ya memang desainnya seperti itu Pak Sansan, jadi nggak bisa request untuk dikecilin angle-nya gitu ya. Jadi kita lihat di nadirnya Kalau saja. drone bisa gitu. Gimana Pak Sansan? Kalau drone bisa tuh Pak, di apa di angle-nya Drone. customize. Drone ya. Iya mungkin. Ya mungkin karena kecil kali apa gimana ya. Nah ini untuk grafiknya seperti ini nih. Flying hay yang gini, sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah GSD. Jadi kalau kita lihat aja di 5 cm nih, 5 cm di sini. Untuk yang orange tipe L, kemudian nih tipe L, tipe S, dan tipe H. Untuk 5 cm itu GSD 5 cm, untuk tipe L kita cukup terbang di 1000 meter AGL. Nah untuk yang S, nah di sekitar 1500, 1600 lah di sini. Nah di sini untuk sama ya, GSD yang sama nih, GSD sama. Sedangkan yang H kita harus terbang di 2000, jadi 2 kali lipat dari yang L. Oh, iya iya. Ya, ya karena memang FOV-nya berbeda kan, Iya iya. ngikutin fokaleng kan. Sedangkan sensornya atau si CMOS-nya kan size-nya sama gitu. Ini Pak Sansan, Pak Lutfi. Ya kalau 10, 15 ya sama, dia linear ya. Jadi untuk 10 cm dia L yang perlu 2000, sedangkan yang untuk H ya 4000 meter nih. Di kita ya mungkin nggak dapat ya. Susah. Oke, jelas ya di sini Pak Lutfi? Ya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini adalah grafik coverannya nih, Pak Sansan. Nih, lihat nih. Ini Ya. H, ini yang H, ini yang S, Paling atas apa? Saya nggak H. kelihatan. Oh, nggak kelihatan? H, ini H. Nggak, saya pakai HP. Ya, sip, ini udah digedein. H, ini yang H, yang paling atas, yang tengah ini S, yang ini L. Ini FOV-nya nih, untuk coveran yang sama. Coverannya kan sama kan? Vokalnya beda. FOV-nya praktis yang paling tinggi H itu lebih kecil. Sedangkan yang paling rendah L itu FOV-nya lebih besar. Dan obliknya, nah ini Pak Sansan nih, ada gap di sini memang untuk yang L aja ya, yang ini L yang orange. Ini ada gap di sini, jadi memang ada. Ini kalau center line-nya di sini, line-nya mungkin kalau side lap-nya 30% kan berarti untuk line sebelahnya itu adalah di sini. Tapi kok harusnya sih ke cover ya sebelahnya ya. Enggak ini. Kalau di hex map-nya sih dia memang seperti yang kita lihat sih, ada loncat beberapa line. Makin tinggi itu Nih, loncat tuh. makin jauh. Iya nih. Ya makin jauh ya sebenarnya ya karena line-nya juga kan coveran nadirnya juga kan makin besar, tapi loncat line-nya itu loncat berapa line gitu, mungkin 2 line nih kalau nggak salah ya. Loncat 2 line baru cover dia. Kalau yang efektifnya tuh yang apa? Yang S. Cuman Oh. kan itu terbangnya harus 1500 kan ya optimalnya. Iya, kalau yang Daripada S untuk 5 cm. ya. Ini kita tetap yang L. Ya kalau mungkin pertimbangannya produksi ya. Ya, itu Pak Sansan, nanti kita lihat di sini. Tadi sampai sini ya. Ini perbedaan coveran L, S sama H. Nah, ini untuk yang tipe CM lama, CM1. CM1 ini kayaknya setengah presentasi
udah jam ini tapi kita lanjut. Semuanya orientasinya adalah potret seperti ini. Jadi pemasangnya kalau kesananya itu dia ya kalau saya bilang landscape ya kesana kesini. Ini untuk yang ini untuk yang CM2. Ini yang untuk CM1 nih yang garis nggak ada yang hanya garis hitamnya nih. Jadi beda kan. Jadi kalau yang ini, kalau yang L left sama right dia potret, kalau yang depan belakang nadir dia landscape landscape. Nah, perbedaannya kenapa dia tidak bisa ditukar-tukar. Kalau left sama right bisa, tapi kalau left sama front atau forward atau backward dia nggak bisa. Perbedaannya di sini. Kalau untuk leader, coveran leadernya sama. Nah, ini untuk coveran footprint L, S sama H. Perbedaannya nih di sini. Jadi footprintnya untuk nadir sama lidar, untuk yang L ini hampir sama. Lidarnya lebih lebar sedikit. Tapi untuk yang S, lidarnya ya lebih luas. Lebih luas. Oh, yang lidarnya yang bulat ya. Yang lidarnya yang bulat, yang kotak ini adalah infrarednya. Karena infrarednya focal length-nya sama. Untuk S, L sama H itu sama. Jadi dia coverannya sama. Karena focal length untuk nadir RGB-nya beda, jadi coverannya dia antara infrared dengan RGB itu nggak selalu sama untuk semua tipe. Tergantung tipenya. Nah, coverannya seperti ini. Untuk yang L, dia nadir sama coveran lidarnya ada gap ya di sini ya. Gap sedikit. Nah, di sini nih kalau ya mepet lah kali. Mepet nih yang lingkaran ini yang lidarnya, yang kotak ini adalah RGB nadir. Sedangkan yang S, untuk yang S itu coverannya ya nutup 100%, apalagi yang A. Karena FOV lidar itu mau S, mau L, mau H dia sama. Nah, untuk yang H dia coveran lidarnya jadi jauh lebih luas. Karena FOV lidarnya tetap, sedangkan FOV nadir untuk RGB-nya dia lebih kecil, jadi cakupannya jadi lebih kecil daripada lidarnya. Nah, ini MFC 150 firmware. Di post processing-nya di sini apa nih ya? Oh ya, mungkin ini subtract dark level from CMOS, dark sinyalnya ada masih kalau ini ya fall off. Yang beda itu di sini fifth generation thumbnail. Nah, sekarang ini bisa mengenerate thumbnail 1.4 dan sudah piramid. Jadi nanti untuk pengecekan image itu bisa dari thumbnail. Kemudian compression Leica near low ya. Image piramid berarti kan dia tuh overview, dia tuh fungsinya untuk ngezoom itu kan ya. Iya. Nah, image piramid sampai level berapa? Di sini nanti ada di sini kalau nggak salah. Agak jauh sih kalau salah. 16 9 ya. Verbalnya 9. Ada di Mission Pro ya saya bacanya itu. Kayaknya di Mission Pro saya lihat itunya, level-level piramidnya itu, Pak. Iya. Mungkin nextnya nanti kita bahas Mission Pro-nya, Pak. Nanti ketemu itunya. Oke. Beda piramidnya kayaknya lebih dari 9 deh kayaknya.
Tapi saya nggak yakin juga sih. Lupa. Oke, tadi sampai sini ada piramid ini untuk thumbnail. Compression Linear lossless di raw image. Kalau yang dulu ada nggak ya? Kalau yang dulu nggak jelasin sih. Dia raw data image gitu aja. Ini Leica udah mengkompres di raw data image-nya ini. Ya, untuk mengecilkan data megabyte dari data. Radiometric gain, auto gain, color metric, gamma, ini kayaknya sama nih. Nah, ini Hyperion unit 2+. Intinya sih antara H2 dengan H2+. Perbedaannya itu adalah ini. Improve sensitivity dan reduce noise. Memang sih nggak ekstrim banget, tapi ada peningkatan sekitar 20-30% kalau dari Leica itu bilang tuh. Dari sisi hardware dan maupun dari sisi softwarenya di Hexmap untuk mereduce noise. Kalau pulse rate-nya sama 2 MHz, kemudian range-nya juga sama, minimumnya 300 ya, 300 meter. Maksimumnya 5.500. Kemudian tipenya tipe oblik sama event point distribution. Ini untuk mengefisienkan kerapatan poin supaya tidak banyak poin-poin mubazir yang akhirnya memperbesar size dari data lidar yang mempengaruhi ke storage dan terutama pada saat processing. Karena untuk processing noise reduction itu kalau nggak salah terpengaruh juga oleh ini event point distribution. Jadi kalau poinnya itu tidak seragam gitu agak susah si Hexmap itu untuk mereduce noise. Jadi nanti kalau kita bahas di Mission Pro itu ada kita di best practice itu ada di situ disebutkan kita direkomendasikan untuk mengaktifkan event point distribution di Mission Pro dan di Mission Pro-nya terutama sih di Mission Pro ada centang. Tapi kalau untuk kalibrasi, nah ini nggak perlu, malah harus tidak dicentang nih untuk kalibrasi lidar. Itu kemudian ini MPAE sampai 35 sama field of view 20 sampai 40 sama ini. Kemudian maksimum ini Pak Sansan, galvonya itu berputar sampai 9.000 RPM. Ya cukup kenceng juga ya. Lebih dari harddisk 7.200. Harddisk 7.200 ya. Iya, yang paling tinggi itu. Ya. Ya nanti bisa ditanyakan langsung, ini saya coba tanyakan juga ini. Kemudian kalau dikorelasikan dengan scan rate, kalau dulu kan bukan rotation ya, karena dia scanning itu di angka 150 Hz, kurang lebih sama sih dengan scanning ALS yang bukan rotation, itu di sekitar 150 Hz scan rate. Point density-nya itu 24 poin per meter square untuk di 1000 meter AGL, kemudian 12 poin per meter square di 2000 meter AGL. Ini untuk tapi saya udah nyoba-nyoba itu ya seperti yang request dari Pak Lutfi dulu kan, bisa nggak sampai 100 ya? Bisa sih sampai 100 ya, cuman maksa itu ya. Cuman bisa diaplikasikan apa enggak ya kita harus tes terbang ya. Tapi dari Mission Pro itu bisa, jadi warning-warningnya itu bisa nggak muncul gitu. Cuman yang nggak bisa event point distribution kayak gitu. Terus SNR-nya juga harus dikecilin kalau nggak salah untuk mendapatkan point density yang tinggi itu. Kalau nggak warning dia. Jadi normalnya sih di sini Pak Lutfi. Jadi 24 poin per meter square di 1000 meter, kemudian 12 poin ppm di 2000 meter. Kemudian Terus pulse on dim, pulse-nya berapa? apa itu? Pulse return.
push rate, Full street number ada berapa yang kemarin itu kalau nggak salah yang Terrain Mapper push itu return, 15. push return 15. Oh, masih tetap Masih sama. kemarin itu ini hubungannya sama return. Kalau return numbernya kita airborne itu 15 return, sedangkan si drone itu cuma 3. Jadi peluang untuk mendapatkan ground itu jauh lebih banyak yang airborne, meskipun ppm-nya lebih sedikit. Kita kan 2 MHz kan ya? Ya, 2 MHz push rate. Si drone itu cuman sampai 300 atau 400 Ya, 400 kan. Nah, ya, powernya berarti kan lebih besar. lebih besar. Nah, kelemahannya itu yang drone itu mengandalkan baterai. Seberapa ini ppm yang drone itu bisa nyampe 200 ppm. Tapi yang tembus ke ground itu lebih sedikit. Dia terputus di tengah, paling di dahan, mata atau di daun. Ya, betul. Kalau di drone berapa hertz ya itu untuk data sampling? Saya baca itu rata-rata 100 Hz yang paling Imunya. bagus. Kalau di airborne kan 2 hertz kan, 2 sampling per second. Apanya? IMU. Untuk sampling, bukan GPS rate-nya. Oh, GPS rate. Ya. Nggak tahu tuh GPS rate yang mana. Kalau yang drone per detik bukan? Nggak tahu tuh. Kalau di airborne 2 hertz, 2 data per second. Oh, beda kan ya? Wah, ya IMU-nya bisa beli berapa drone itu? Bener nggak? Bisa beli 3 drone-nya yang ini. Ya, Itu. IMU aja udah bisa 5 miliar sendiri apa berapa itu? Mereka kan butuhnya kan topografi. Nah, kenyataannya meskipun si VPM-nya tinggi, yang dapat atasnya doang. Kanopi. Yang intinya yang drone-nya enggak ada. Iya. Iya. Ini tadi sampai mana ya? Oh, ini ya. Ini sih udah pernah kita lihat ya. Kemampuan Terrain Mapper untuk yang garis merah titik-titik ini 2 MHz itu hanya sampai di 2000 meter AGL di sini. Makin tinggi dia push rate-nya harus diturunkan karena banyak faktor SNR, sensitivitas, noise, kemudian apalagi itu ada beberapa faktor sih ini kenapa dia harus turun dia. Powernya juga, dayanya juga jadi harus diturunkan. Pak Wis, seperti itu. Yuk. Iya, full rate itu yang 2 MHz itu bukan? Betul, ini 2 MHz. Turun ya? 2000. Ya. Jadi harus diturunkan. Rate-nya diturunin. Oke. Dia otomatis sih di Mission Pro akan warning kalau misalkan kita terbang tinggi, kemudian kita setting pulse rate itu kaitannya kan sama density kan. Begitu kita density-nya kita minta tinggi kan pulse rate kan mintanya kan tinggi. Sedangkan tinggi terbang tinggi, akhirnya nanti keluar warning reduce push rate atau reduce altitude kayak gitu. Nanti di Mission Pro sih akan muncul warning seperti itu. Karena itu memang secara sistem, secara hardware memang grafiknya seperti ini. Ini umum sih dari ALS, CM, TM itu sama seperti ini. Kemudian ini Hyperion 2 Plus adjustable 20 sampai 40 sama dengan CM. Kalau yang TM itu bisa di setting 20, kayaknya fix ya kalau yang TM ya 40 degree. Scan rate-nya sama 9000, kemudian gateless. Gateless itu adalah kita nggak perlu ngejust MPIA, jadi tapi hanya di circular only ya, circular only. Kalau kan ada 3 tuh sebenarnya, ada flower, kemudian ada sinus ada sinusoidal pattern.
Nah, untuk yang MPAE itu hanya di circular only. Ini normalnya sih di circular kita pakai akuisisi untuk lidar. Ini single shot probe. Ya apa nih, saya belum begitu paham nih. Kemudian close range detection. Nah ini pengembangan dari 2+ itu ini di sini. Ada close range detection-nya. Dia menggunakan fiberglass di lidarnya itu yang baru, new fiber assembly. Jadi bisa mereduce noise yang kalau Pak Profesor bilang itu mata dajjal ya, mata dajjal. Ya, Nah yang itu dekat-dekat dekat awan itu sensor. Ya, nah ini udah langsung hilang dia. diantisipasi. Ya, udah diantisipasi sampai close range detection namanya. Kemudian MPAE algorithm di XMAP. Nah, ini untuk mereduce noise juga. Jadi antara hardware sama software itu barengan untuk mereduce noise dengan mereduce noise, tapi jangan sampai datanya keeliminasi juga gitu kan. Kalau nge-reduce noise kan resikonya kan kadang-kadang kan data yang intensitasnya rendah juga jadi dianggap noise gitu. Nah, di sini diatasi di HEXMAP algorithm, MPAE algorithm. Nah, ini yang event point distribution. Kalau yang lama itu seperti ini, Pak. Jadi nggak efektif untuk di daerah di edge atau di sisi luar. Dia lebih rapat, sedangkan di nadirnya dia lebih rendah. Nah, ini nggak efektif pada saat nanti post processing karena di sini rapat, sedangkan requirement-nya kan mungkin ya hanya di sini aja kan, di nadirnya kan prioritasnya. Dan dengan yang baru ada event point distribution itu distributionnya dia lebih seragam seperti ini. Yang new. Nah, ini harus diklik event point distribution di Mission Pro. Ini full SWOT with event point density 35% lebih sedikit poinnya. Jadi lebih hemat 35%. Jadi less data dan proses. Less data to store and process. Ini keuntungannya seperti ini untuk yang event point distribution. Kemudian radiometric calibration in factory, ini sama sih. Kan radiometric calibration in factory juga. Possibility to select calibration file for HEXMAP. Ya, kayaknya sama nih, kita bisa select calibration file di HEXMAP tanpa harus lihat dari raw datanya. Yang baru ini keuntungannya nih 35% lebih sedikit poinnya untuk kualitas yang PPM yang sama. Ada banyak untuk update baru itu. Nah, ini untuk cara penggunaan waveform di sini. Kemudian ini waveform. Jadi ya kita mungkin ketahui dulu lah cara penggunaan waveform, rekomendasi Leica seperti apa. Jadi pada saat nanti ada request dari customernya Pak Lutfi untuk ke akuisisi waveform, ya udah nggak kalang kabut lagi lah gitu Pak Lutfi kira-kira. Kemudian di sini ada mission planning nih. Nah, ini juga banyak nih. Ini menarik juga sih kalau ingin kita diskusikan, kita bahas, saya presentasikan supaya ada inputan baru. Memang di sini sih untuk yang tipe baru Pak Lutfi, untuk HEXMAP yang versi ada requirement HEXMAP minimum 3 poin berapa gitu ya. Nah, ini nih Flight Pro, Mission Pro 12.6 Mission Pro-nya, dan Flight Pro-nya 5.4. Praktis kan ke HEXMAP-nya juga kan, impact-nya ke HEXMAP yang versi yang terbaru kan. Iya. Nah ini yang saya bilang tadi, modifikasi atau perbaikan di sisi lasernya ini seperti ini nih. Saya juga bisa jelaskan secara detail ya. Jadi yang jelas sih ada perbedaan, memang ada usaha upaya dari Leica untuk meningkatkan
Tujuannya itu tadi untuk reduce noise, meningkatkan sensitivitas ini electrical noise improvement. Jadi noise itu kan dari elektrik juga ada, jadi harus ditangani juga. Jadi ada ini electrical noise improvement, ada improve thermal stability, ini juga thermalnya harus distabilkan, base plate, new receiver, internal reflection, desainnya udah berubah. Seperti itu kalau tuning saya nggak bisa jelaskan terlalu detail, tapi yang jelas ada ini fiber baru yang digunakan, ini fuse, jadi terselubung ya fuse itu ya. Jadi kalau yang dulu mungkin nggak terselubung, sekarang ini yang tipe baru. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini untuk Hyperion 12 feature di Mission Pro 12.6. Ini saya kurang GN, saya nggak tahu gimana, tapi yang jelas sih lower threshold ini apa ya, ini lebih jelas, lebih detail di yang di sini tadi Pak, Vision Pro tadi. Nah di sini ini saya baru baca-baca terus terang sini, tapi saya baru baca sepintas, tapi ini menarik sekali sih untuk setting threshold, SNR itu berapa sih optimumnya gitu, ada di situ tadi. Nah ini lebih detailnya ada di slide yang Mission Pro tadi. Ini juga ada kaitannya dengan point space ya, point space cross long track ratio. Jadi point space ini kaitannya dengan point space itu rekomendasi 2 ya, ada di 2. Ini juga ada dijelaskan di Mission Pro yang tadi itu. Kemudian Galvo noise suppression ini ada di Mission Pro juga, ini di Mission Pro juga. Jadi ada 4 level sini, ada off, low, medium, dan high. Kalau di Mission Pro yang sekarang Bapak punya ini nggak ada. Nah, yang baru nih ada opsi ini. Ini tujuannya juga untuk mengurangi noise, apalagi untuk yang density-nya tinggi. Itu waktu saya coba untuk CM2 di request 100 ppm itu saya pakai yang di sini, yang high. Kalau yang di sini dia muncul warning, tapi konsekuensinya ada di sini karena pakai high. Apa ya, kalau nggak salah sensitivitasnya turun apa gimana ya? Saya lupa sih. Tapi yang jelas saya menggunakan yang high. Yang kalau dari defaultnya dia medium. Pada saat medium dia muncul warning, minta dinaikkan. Akhirnya saya naikkan jadi high baru bisa. Cuman hasilnya seperti apa ya itu perlu test flight. Kemudian display near field noise expected Mission Pro warning. Display menampilkan ketika near field noise muncul. Inform and expression scan rate option. Ini di Mission Pro nih. Nanti saya jelaskan lebih detail di Mission Pro ini. Yang ini nih. Ini juga baru nih. Kayaknya saya belum pernah saya presentasikan nih. Di sini lebih detail di sini jelasinnya nih. Pilihan-pilihannya kenapa ini. Oke, ini bisa saya skip dulu secara garis besarnya saja. Hyperion 2 Plus ini memerlukan firmware Flight Pro 5.4 minimum. Supportnya hanya di CM2, TM2, dan CNM. CNM itu content mapper. Kalau dulu namanya ADS yang push broom. Itu kameranya sih sebenarnya sama, MFC 150 juga, cuman metode akuisisinya seperti LiDAR, jadi dia scanning satu line gitu, bukan frame by frame. Kemudian ada dirty cover glass detection. Jadi di Flight Pro itu ada ini, kalau si cover glassnya itu ada kotoran gitu, ada feature-nya untuk mendeteksi itu ada kotoran apa enggak. Jadi kita nggak perlu, ya kadang-kadang di center itu nggak kelihatan.
di center atau di apa dilihat visual itu nggak kelihatan, tapi kalau di software ini ada fiturnya kita bisa lihat ada kotorannya apa enggak. Safer smaller life cycle ticketnya ini enggak paham saya. Kemudian Flight Pro 54X firmware or higher, all change from Mission Pro are also implemented in Flight Pro. Jadi apa yang dikembangkan di Mission Pro itu kadang-kadang belum bisa diterima di Flight Pro yang lama, karena kan Flight Pro dengan Mission Pro itu kan rilisnya itu kan nggak bareng gitu. Kadang-kadang Flight Pro dulu, Mission Pro karena timnya beda. Nah, kadang-kadang dia peningkatan di Mission Pro itu belum bisa diadapt di 5.40, tapi setelah di atasnya ini baru bisa diimplementasikan di Flight Pro. Kelebihan-kelebihan di Mission Pro yang dibuat di Mission Pro. Itu hanya pemberitahuan itu. Ini sama nih list lidar unitnya 22 volt, 22 watt, kelasnya kelas 4, jadi dangerous lidar, jadi perlu hati-hati di sini, perlu diwaspadai. Cuman pada saat akuisisi lidar dengan waveform, itu kan kita harus terbang rendah, SNR tinggi, akhirnya wattnya dia perlu watt tinggi, dan itu memunculkan warning eye safety. Nah, eye safety-nya harus dimatikan. Jadi nanti di Flight Pro akhirnya dimatikan juga untuk yang khusus mission di full waveform. Itu ada dijelaskan di full waveform yang tadi. Ini SCM-nya nih seperti ini. Yang dulu CC 40 modulnya. Ya. Jadi hanya sesimpel ini. Dia running di Windows Server. Kalau dulu di Windows 7 kalau nggak salah, Windows 7. Sekarang di Windows Server. Ya lebih stabil kalau saya bilang sih. Windows Server atau Windows 10. Yang before ini Oktober ya. Yang setelah Oktober semuanya pakai Windows Server. Lebih stabil kalau Windows Server. Setahu orang IT pasti ngerti lah, kalau orang IT kan ya lebih betul ya Pak Sandan ya, Windows Server kan nggak gampang crash gitu kan, nggak gampang datanya nggak gampang korup. Gennya sama. Nah ini 7 Pak Lutfi, untuk 1 mm itu 7 tera lebih, jadi 14 tera semuanya. Storage. Untuk ya kebayanglah satu mission kan, yang kemarin kan kita tes kan berapa itu 3 tera ya Pak Lutfi ya. 3 tera tuh. Itu berarti Pas proses juga kemarin tuh saya terakhir proses, nggak taunya habis tuh. Saya sisain 1,5 space-nya tera buat proses aja, itu habis. Error. Iya. Error ini kapasitas space-nya habis ya. Jadi kalau 3 tera per mission ini bisa buat ya 4 hari lah ya. Betul ya, 4 hari lah kurang lebih. 4 hari mission itu penuh dia. Kemudian sistem integrated input. Ya ini karena dia sudah di dalam semua, jadi tidak ada lagi eksternal kabel, jadi lebih simple. Kemudian ada internal flash memory 64 GB SSD. Ini buat buat operating system sama data di SCM-nya. Internal flash memory 64 GB SSD. Nah, ini keuntungan kalau pakai yang circle, kita di fasadnya atau di dinding-dinding dapat dapat poin depan belakang. Nah, ini selebihnya sampel-sampel aja nih, pas nih kita habiskan aja ya. Ini sampelnya nih 2 MHz PRF Sun Galen 1000 meter FOV laser 40, point density-nya dapatnya nih 26.
di 1000 meter. Ya. Itu. Kemudian kalau untuk mendapatkan 54, di Sun-Galan juga mungkin di settingan apanya nih yang laser powernya 58% dinaikkan, dapat 54 poin per meter square. Itu kemudian ini kalau terbang tinggi nih, gimana kalau sampai terbangnya 5000 meter kalau yang nggak ada awan ya, kalau nggak ada awan. 5000 meter AGL, FOV-nya kenapa ini 20? Karena biasanya si Mission Pro atau si hardware itu minta diturunin dia. Di FOV-nya minta diturunin untuk mendapatkan Ini sih ya cakupannya ya kalau 20 degree FOV lidarnya. Push rate-nya dapatnya ini, point density-nya dapat ini 1,4. Terbang di 5000 meter AGL. Ya pasti juga per SWOT-nya ya karena terbang tinggi ya Pak Lutfi ya lebar juga sih 20% ya. iya lebar juga. Jauhnya. Cuman untuk daerah-daerah ini ya sepengalaman kita untuk daerah tren-tren seperti ini kalau terbang rendah kan repot ya. Lainnya pendek-pendek ya pengalaman di mana? Di Kalimantan Timur, di Palu, di Aceh juga kalau nggak salah ya. Di Aceh sih saya ngikutin di itunya saya di apa sama hari itu mesti motong-motong. Tapi yang jelas sih di Palu ya Pelut ya. Motong-motong line babak belur nih ngejar GSD-nya. Maunya di valley di lembah dengan di puncak di itunya GSD-nya maunya sama ya. Masa terbangnya mau ngikutin tren kan nggak bisa ya. Apalagi terbangnya rendah lagi. Main SD tinggi-tinggi di daerah itu apa pohon-pohon hutan. Akhirnya untungnya selesai juga itu. Akhir tahun 25 Desember kita pulang semua ya Pak. Aduh. Ini sih tampilan aja, tampilan di Hexmap, menampilkan point cloud dengan colorize elevation, udah umum lah ini. Kecuali NDVI ini saya baru lihat nih gimana caranya. Ini memang ada formulanya di NDVI-nya, tapi untuk menampilkan ini setahu saya di Hexmap nggak bisa. Cuman karena ada informasi near infrared dan RGB, mungkin di software lain ini bisa ditampilkan seperti ini, NDVI point cloud. Untuk apa? Untuk kesehatan tanaman kan? Ya, infrared. Ada rumusnya NDVI ini saya pernah. Ada itu apa? -1 sampai 1. Terus yang sehat itu 1 dari 1,4 sampai 1,8 Ya, ya. NDVI. Yang memungkinkan lah dengan data. Itu untuk kesehatan tanaman. Ya betul Pak Sansan. Ini untuk tanaman. Nah ini untuk lidar QC-nya di Hexmap yang terbaru agak berbeda sekarang nih. Agak berbeda tampilannya tidak seperti ini. Dan angka-angkanya juga ada agak berbeda dia. Nah, nanti kita bisa praktekkan, saya nanti coba di sini, nanti bisa tampilkan. Tapi di release note-nya itu ada. Di release note-nya kita bisa tampilkan. Nanti kapan-kapan bisa saya presentasikan, saya tunjukkan. Nah ini tampilan ini Pak Sansan nih, yang loncat berapa line? 2 line ya? 2 line baru. Bukan. 1, 2, 3, 4. 4 line. Iya ya. Ini nadirnya segini nih Pak Sansan nih. Nadirnya segini. Kalau ini pasti line-nya ke sini ya? Ya pas pertama saya bingung itu. Kenapa? Sini. Gitu. 1, 2, yang 3, 4. Cover. Ternyata loncat sampai 4. Iya. Kenapa kok nggak ke cover ya ini dindingnya ya gitu ya? Iya ternyata loncat 4. Jadi untuk area 1 ini aja kita harus memproses sampai 4 line keluar gitu kan? 4 line ke sini, 4 line ke sini ya. Ya ini kalau di project nanti yang ujung-ujung itu harus lebih
lebih apa? Lainnya banyak kan biasanya dilebihin satu line. Nah ini Mm-mm. kalau 4 untuk yang proyeknya 3D City loncatnya 1, 2, 3, 4 berarti 4 line ya. Dan 4 kedepannya line atau juga 5. dilebihin 4 Ya. foto atau 5 foto kali ya. Berapa nih? Dari sini ke sini kan? Iya. Iya, Oh, yang forwardnya berapa? kuatnya 2, 3, sekitar 5. 5 foto. Oke. Ya Forward. desainnya memang begitu ya, ada Pak Sansan ya. Oke kita, aduh udah ini contoh juga untuk foto, contoh foto 5 cm, ketinggian nih 1400 ini confirm nih Pak Lutfi pakai S nih. Yang S ya. 400 ya. Iya 1400. Kalau di 5 cm di L kan cuma 1000 ya, 1000 meter tadi kan. Ya confirm nih pakai S. Dia juga pakai S 1400 juga pakai S. Ini kalau di zoom perbedaannya dengan yang RCD 30 di daerah yang bayangan. Jadi masih bisa ada infonya lah gitu, masih bisa terlihat. Ini kan lumayan nih bayangannya nih. Berapa nih Pak Sansan nih? Oh nih sun angle-nya nih 20 degree nih. Panjang banget kan? Udah 20 degree udah panjang. Panjang nih. Kalau dulu kan mabok di ininya ya, di plotting ya. Mabok di plotting nih. Sekarang Ini pakai True software. ortho ya? Kenapa? True ortho ya? True. Aduh, ini True. nggak ada informasinya nih. Mungkin bisa belum true nih, belum diproses. Saya lihat tuh di pinggir-pinggir udah tegak Ini yang building ini ya. ya. Oh Mungkin ini true ya. Oke. Nah, ini di 700, 2,5. Ini S juga nih. Ini kalau di zoom seperti ini. Gentengnya masih. Nah, ini kalau ada insiden ini yang dilakukan. Ini biasanya saya yang ngoleksi ini, mengkolek data, nanya-nanya ke Hari, nanya-nanya. Ya, biasanya sih ke Hari nih. Untuk ada foto-fotonya, videonya, log filenya, kemudian isunya apa, problemnya apa, keluhannya apa. Dan kalau ada setelah di software mungkin flight pro-nya versi berapa gitu. Ini sama nih kalau ada masalah insiden. Ya selesai hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan langsung, email atau WA.